Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Suko Buddhanang upado suka desana suka sanggasa samaki te. Selamat malam kepada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Upasaka-Upasika, baik yang ada di wihara maupun di kediaman masing-masing. Puja dan sujud di hadapan Sang Tiratana yang senantiasa melimpahkan berkahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita bersama-sama dapat melaksanakan puja bakti secara online maupun juga yang ada di wihara. Dan kita semua diberkahi dengan kesehatan, kekuatan, dan juga kebahagiaan. Bapak Ibu adik sekalian, baru berapa waktu kita semua bersama-sama sebagai umat Buddha, baik di Indonesia, bahkan umat Buddha di dunia. Tanggal 26 kemarin kita telah tiba memperingati, merayakan Trisuda Waisak dengan aneka kegiatan yang juga semua ya lebih dominan juga dilakukan dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya daring. Namun di beberapa daerah di desa-desa utamanya ya telah dilakukan dengan secara offline ya. Mereka bisa langsung berjumpa, bertemu dengan yang lainnya, berkegiatan di wihara masing-masing. Memang belum sebanyak sesemarak yang tahun-tahun sebelumnya. Namun kita semua ya sudah tentu tidak mengurangi makna dari Waisak. Oleh itulah maka pada kesempatan malam ini kita mengambil tema untuk bincang-bincang dhamma ini yaitu adalah Waisak menerangi dunia. Bapak Ibu sekalian, di saat kita mengingat yaitu Waisak. Waisak mempunyai 3 peristiwa. Sesungguhnya dari 3 peristiwa itulah langsung memberikan kondisi positif di dalam kehidupan insan dunia. Pertama adalah kelahirannya atau lahirnya seorang Bodhisattva. Di saat kita merenungkan bahwa ada makhluk Bodhisattva, kemudian kita menjadi bisa memahami siapakah itu Bodhisattva, ternyata adalah makhluk yang luar biasa. Hal yang perlu juga bahwa ada kalanya ya kita berpikir bahwa apakah Bodhisattva itu sama seperti makhluk dewa atau makhluk-makhluk Brahma. Kalau kita membaca ulang ya, kita mau merenungkan ulang kisah dari Bodhisattva di dalam kitab Jataka yang jumlahnya ternyata sangat banyak ya, 500 kali lebih ya, 500 topik atau 500 judul Jataka lebih yang semuanya itu mengisahkan, menceritakan ya tentang kelahiran Bodhisattva. Nah, ternyata kebanyakan Bodhisattva itu adalah terlahir langsung, artinya berada di tengah-tengah makhluk hidup itu sendiri. Kalau lahir sebagai manusia, ya langsung ada di tengah-tengah kita. Itu yang sangat perlu sekali dipahami bahwa ada kalanya kan kita berpikir bahwa, bagaimana supaya kita ditolong Bodhisattva misalnya. Ternyata spontan, artinya langsung. Bisa saja, bisa jadi ya, ternyata di sekitar kita ini ada Bodhisattva. Ia ada orang yang begitu mempunyai cinta kasih yang luar biasa. Ya. Ia yang mempunyai kedermawanan, ya, sikap memberi, ya, kemurah hatian yang luar biasa. Bisa jadi bahwa itu adalah sesungguhnya merupakan Bodhisattva. Kita bisa menjumpai ada orang yang begitu penuh dengan kesabaran, ya, kanti parami. Ada kita ketemu misalnya ada orang yang begitu sangat-sangat disiplin. Ya. Kita bisa melihat bahwa seperti itulah juga ya, sila parami. Atau mungkin bahkan ada kalanya kita ketemu dengan orang yang mempunyai spiritnya, semangatnya itu luar biasa. Sampai tidak menghiraukan ya, kesehatannya dan lainnya.
bisa jadi bahwa itulah sesungguhnya merupakan bodhisatwa yang kalanya kita tidak bisa memahami. Nah, dari di saat kita mengingat tentang Waisak dengan satu peristiwa kelahiran itu saja, ya sebenarnya telah memberikan pencerahan kepada makhluk dunia ini, termasuk kita. Karena peristiwa tentang kelahiran adalah menggambarkan bahwa sebuah kemunculan tidak akan pernah muncul begitu saja. Ada sebab-sebabnya. Nah inilah yang juga langsung memberikan kita ini memahami apa saja keberadaan tentang kemunculan di saat kita diingatkan tentang Waisak itu. Semua. Misalnya sekarang tentang adanya pandemi. Ya. Pandemi juga tidak muncul begitu saja. Artinya bukan hanya karena tiba-tiba, ya, bahkan secara siklus kan juga pernah dinyatakan hampir mirip-mirip pada 100 tahun lampau, ya, kondisi ini pernah juga terjadi. Dan itu juga rangkaiannya sangat banyak, ya, karena alam, ya. Salah satu yang sering disampaikan kalau di kita ini adalah banjir, gitu ya. Memang secara siklus utamanya sering dikatakan, 50-an tahun itu akan ketemu lagi satu siklus perputaran seperti hanya jam, ya. Kalau jam itu kita ketemu ya 24 jam, satu hari satu malam. Kalau satu hari adalah 12 jam, ya. Ya besok ketemu lagi, gitu. Tidak akan pernah berbeda, walaupun tetap ya tiap-tiap jam dan lainnya akan menjadi berbeda-beda. Nah, itulah yang juga mempengaruhi. Oh, kenapa yang seharusnya ini siklus 50 tahun, ternyata baru 30 tahun atau mungkin baru kurang dari 30 tahun sudah muncul, ya banyak faktornya juga. Nah, ini juga bisa menjadi satu pemahaman terhadap kondisi kita. Kita sudah sedemikian upaya, misalnya tentang kesehatan saja. Oh, saya atau keluarga saya ini orang yang paling resik, orang yang paling disiplin dengan kebersihan, ya. Semuanya sangat-sangat bersih, ya. Sampai-sampai mau duduk mau apa pun harus semuanya dibersihkan, ya. Nah, tapi kita kan menghirup udara yang sama, apalagi di Jakarta misalnya. Udara di Jakarta pasti kita tahu ya, tidak sebagus dengan udara yang lainnya. Nah itulah yang dimaksud bahwa pengaruh dari yang lainnya itu bisa juga terjadi ya pada hal-hal yang dianggap adalah tidak seharusnya, ya, tetapi bisa terjadi. Nah ini yang akhirnya ya kita menjadi orang-orang yang penuh dengan kecerahan, terterangi. Tidak gampang akhirnya justru kita kesel, emosi, atau marah, apalagi depresi, apalagi sampai stres yang berlebihan, ya, karena kita memahami. Bapak sekalian, ya, poin pertama ini menjadi luar biasa. Kemudian sudah tentu, ya, di saat kita mengingat tentang Waisak, ada poin yang kedua, yaitu adalah pencerahan agung. Ini menjadi hal yang luar biasa dalam sejarah kehidupan umat manusia. Ya. Kalau kita merenungkan kembali, sesungguhnya tujuan utama dalam kehidupan ini apa? Titik poinnya adalah ada dalam pencerahan itu sendiri. Sang Buddha atau Pertapa Gautama mencapai penerangan agung. Tapi kita sebagai manusia biasa yang ingin diraih, ingin dicapai, ya, adalah kesehatan, ya, kekuatan, kebahagiaan, kesejahteraan. Nah, itu semua adalah bisa dicapai, bisa diraih, ya, dengan upaya-upaya, dengan usaha-usaha. Karena di saat Waisak ini kita menjadi diingatkan bahwa apa yang diperoleh, yang dicapai oleh Pertapa Siddhartha itu menggambarkan bahwa di dalam kehidupan ini adalah harus ada upaya. Ada upaya. 6 tahun dalam kepertapaannya itu hanya sebagai bagian kecil ya, dari perjuangannya, dari upayanya. Yang lama, yang berpuluh-puluh tahun, beribu-ribu tahun, bahkan dalam kisahnya adalah berkalpa-kalpa, waktu yang sangat-sangat luar biasa. Itu semua dilakukan untuk upaya, ya, berupaya demi pencapaian itu sendiri, demi penerangan sempurna, demi pencerahan. Nah, itu menggambarkan bahwa semua yang ada dalam kehidupan kita ini memerlukan sebuah upaya. Nah, di sini sudah bisa menjadikan spirit yang luar biasa. Bahkan juga
menjadikan pengharapan. Karena apa? Di saat kita tahu bahwa segala yang diupayakan itu pasti akan bisa diperoleh, ini yang akhirnya kita sebagai manusia-manusia biasa ini ya yang mempunyai optimis ya. Karena bukan saklek, bukan menjadi tidak penuh pengharapan. Bukan karena ibaratnya kita ini sudah dibatasi. Oh, kekuatan kita hanya sekian. Maka dikatakan seakan-akan bahwa tidak mungkin melebihi dari yang telah ditentukan begitu. Seakan-akan kita ditentukan. Seakan kita ini seperti dibatasin. Maka dengan memahami bahwa seperti hanya yang dicapai oleh Siddhartha itu, ya, itu menggambarkan bahwa semuanya upaya makhluk hidup, upaya manusia itu luar biasa. Dengan segala hal bidangnya. Pasti sebagai seorang ya, pelajar ingin sukses dalam kuliahnya, sebagai dokter ingin sukses. Suksesnya sebagai dokter apa? Menyelamatkan makhluk hidup. Ya. Sering kita ketemu dengan ya, beberapa tenaga-tenaga medis. Ya. Begitu senangnya, begitu gembiranya, begitu sangat-sangat luar biasa. Ya. Di saat bisa menolong, ya, menyelamatkan orang misalnya. Karena itulah dokter orang misalnya. Ya, kalau dokter hewan ya bisa menyelamatkan hewan itu, wah, kegembiraannya, kebahagiaan itu sangat-sangat luar biasa. Nah, itulah yang sungguhnya menjadi capaian. Karena di saat dalam keberadaan seperti itu, ya, itu menjadikan tonggaknya. Di saat dalam kondisi seorang bisa ada dalam kesenangan, kegembiraan, kebahagiaan, peluangnya untuk tumbuh kembangnya hal-hal yang bajik lainnya itu sangat-sangat besar. Itulah maka kita harus berupaya sesulit-sulitnya yang kita sedang alami misalnya, seberat-beratnya yang kita sedang tanggung misalnya, kita harus selalu berupaya untuk dalam kondisi yang tentram. Kenapa? Ya, karena dari cara itulah kita akan bisa keluar, kita bisa mendapatkan solusi. Seringkali ya, di saat kita dalam kondisi ada masalah, ya, ada urusan. Gitu. Lah yang sering malah kita menambahi dengan kita semakin marah, ya, emosi, kesal, ya, bahkan marah yang berlebihan. Nah, itu yang justru malah menambahi beban-beban yang ada itu. Bukan malah menyelesaikan, tetapi malah justru bisa menambahi. Bahkan kita menjadi sulit untuk mendapatkan ya, solusinya. Karena terbebani dengan pikiran-pikiran yang lainnya. Nah, disitulah maka dibutuhkan sebuah ketenangan, dibutuhkan dengan ketentraman, dibutuhkan dengan kondisi yang baik. Karena dengan kondisi itu, ya, yang bisa memunculkan pemikiran-pemikiran, ya, ide-ide yang lebih baik lagi. Sehingga urusan-urusan yang tadinya seperti berat, seperti susah, sulit itu, akhirnya bisa ketemu solusinya. Bahwa semua urusan, semua masalah, semua problem, itu pasti ada solusinya. Apalagi ya kita mengenal dengan anicca, bahwa tidak ada satupun suatu keberadaan yang ada di dunia ini itu akan selalu ajak, ya, akan selalu kekal, artinya akan selalu ada dengan kondisinya, posisinya seperti itu. Ada kata mutiara mengatakan, ya, sekeras-kerasnya batu karang, kalau itu tertetesi dengan air, ya, lama-lama juga berlubang atau lama-lama bisa pecah. Yaitu menggambarkan bahwa tidak ada suatu keberadaan, ya, bahkan termasuk materi yang ada di dunia ini, termasuk juga benda-benda, ya, termasuk juga sikap pikiran, ya, termasuk itu, ya, karena problem yang kadang-kadang begitu besar itu adalah sikap dari mental kita, sikap dari pikiran kita, pemahaman dari kehidupan kita, ya, pemahaman dari sikap hidup kita, itu yang ternyata menjadi beban, ya, menjadi suatu keberadaan di kehidupan ini seakan-akan adalah begitu berat. Bapak sekalian, ya, di saat kita mengenang, di saat kita mengingat, disitulah ya, kalau dikatakan kenapa menerangin dunia? Ya, apalagi seperti sekarang, sedang dalam kondisi dunia ya, wabah,
corona, ya, pandemi corona. Banyak, tidak hanya orang ke orang, ya. Kadang-kadang juga bisa pemimpin-pemimpin, bahkan juga termasuk karena kalau kita membicarakan dunia, ya termasuk semesta dan isinya sedang dalam kondisi, ya bisa dikatakan sedang tidak beruntung. Tetapi dengan kita mengingat, mengenang, ya, mengingat kembali, tersegarkan kembali dengan Waisak itu, disitulah kita menjadi mengerti tentang keberadaan semesta itu sendiri. Sabe sangkara anicca. Segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak akan langgeng. Artinya apa? Ya keberadaan ini juga. Seperti halnya pandemi misalnya. Ini juga tidak akan langgeng, ya. Tidak akan selamanya pandemi itu. Dengan cara itu juga akhirnya kita menjadi tidak terlalu terbebani. Seperti di saat ya kira-kira awal-awal pandemi begitu ya. Kita mendengar sana sini, mau keluar rumah saja takut ya. Ini itu takut dan lain-lainnya. Itu kan salah satu beban yang menjadi membebani begitu. Nah, setelah akhirnya pelan-pelan ya mengerti bahwa ya kondisi ini ya bukan hal yang bisa dikatakan sebagai beban dalam kehidupannya ya. Bahkan ya dengan cara-cara ya yaitu protokol kesehatan kita jaga ya akhirnya bisa ya merasa ringan dan lainnya. Itulah salah satu bentuk bahwa kita menjadi tercerahkan karena pemahaman. Dan Waisak ini menjadi luar biasa. Karena di saat kita dicerahkan dengan datangnya Waisak, ya, kita tahu dengan ajaran-ajaran Buddha. 2500 tahun lampau itu sudah sedemikian rupa. Karena bukan berarti pada zaman itu ya juga tidak ada paham-paham ya yang keliru untuk kehidupan ini. Kita sangat ingat dengan kisah para guru-guru. Ya, kalau zaman itu ya guru-guru spiritual. Kalau sekarang ya mungkin sebenarnya adalah agama-agama begitu. Begitu banyak guru-guru yang mempunyai pemahaman-pemahaman yang keliru, yang salah, yang juga tidak sedikit menjadikan siswa-siswinya, murid-muridnya, bahkan masyarakat itu sendiri, ya, akhirnya melakukan tindakan-tindakan yang keliru, yang salah. Ya. Nah itulah yang juga akhirnya di saat Sang Buddha muncul di dunia ini, Dhamma dibabarkan, maka Sang Buddha menyatakan, Suko Buddhanang Upadu. Kehadiran kelahiran Buddha itu ya, merupakan sebab kebahagiaan. Karena dengan kehadiran kelahiran Buddha, maka akan ada ajaran. Suka Sadama Desana. Dengan ajaran itu dibabarkan, ya ajaran benar dibabarkan, ya, itulah juga merupakan sebab dari kebahagiaan. Disinilah ya, Dhamma telah dibabarkan luar biasa. Sehingga dengan kita memahami pengertian-pengertian Dhamma ini, Dhamma menjadi seperti pelita. Dhamma itu seperti lilin kecil. Walaupun kecil, ya sedikit, ya itu menerangi lingkungan, menerangi ruangan. Nah, seperti itulah Dhamma. Dikala bincang-bincang dengan ya banyak dengan orang-orang bertanya-tanya, sesungguhnya yang dimaksud Dhamma itu seperti bagaimana? Ya Dhamma itu semuanya. Misalnya kita melihat orang sedang marah-marah misalnya. Itulah Dhamma. Ya. Karena Dhamma itu adalah keberadaan. Sabe Dhamma. Anatati. Sabe Dhamma artinya bahwa semua Dhamma ya, yang ada di dunia ini, ya, termasuk di depan kita ada meja, nah itu Dhamma. Di depan itu ada lampu, ada lilin, itulah Dhamma. Di depan itu ada orang yang sedang berkelahi misalnya, itulah Dhamma. Ada orang yang sedang melakukan kebajikan, itulah juga Dhamma. Dhamma adalah semua apa yang ada di semesta raya ini. Tinggal kita akhirnya yang memahami. Kenapa ada orang kelahi misalnya, bertengkar misalnya, cekcok misalnya. Oh dengan cekcok bertengkar itu tidak baik, merugikan, tidak menguntungkan, bahkan memberikan kondisi yang buruk. Itulah Dhamma. Jadi Sang Buddha di saat memberikan pencerahan-pencerahan ya, kepada para siswanya, ya,
Kalau itu ketemu dengan orang-orang, ya karena Sang Buddha ketemunya mengajarnya juga tidak hanya dengan orang-orang biasa, ya. Ada bahkan dinyatakan orang-orang yang sangat bebel, ya bebel artinya apa? Artinya sangat sulit ya. Ketemu dengan pelajar, ya para pelajar, para cendekiawan, ya itu sering. Ketemu dengan raja-raja, ketemu dengan para pengusaha, ya. Bahkan ketemu dengan para dewata. Jadi di saat Sang Buddha mengajar kepada orang-orang yang memang mempunyai pemahaman-pemahaman keliru, ya salah, ya Sang Buddha tidak langsung menegur dengan cara yang kasar, sehingga orang itu tidak senang. Persis seperti yang kalau kita ingat ada satu kisah seorang biku yang luar biasa, ya, yang dikenal dengan Buddha Gosa dalam percakapan kepada Raja Milinda itu. Nah, di sanalah satu metode, satu cara atau pola di saat Sang Buddha mengajarkan Dhamma kepada masyarakat umum itu demikian. Tidak langsung dengan keras, ya. Misalnya melarang, misalnya menganjurkan dengan cara keras. Ya. Maka itulah kalau kita ingat juga yang tadi di dalam Pancasila misalnya yang telah diulang bersama, ya. Weramani sikap padang sama diami. Artinya di sana apa? Bertekad untuk berlatih, bertekad berlatih, bertekad berlatih. Karena dengan dasar itu, sejujurnya yang membutuhkan dengan pemahaman, penyadaran. Oh, saya bertekad untuk berlatih. Sehingga di saat orang mengatakan berlatih, yang namanya berlatih pasti ada kalanya bisa keliru. Tapi karena bertekad ya, menjadi ingin berlatih lagi, berlatih lagi. Nah, itulah yang sangat-sangat memberikan pencerahan ya, menerangi kehidupan kita karena kita ini memang belum berada dalam yang dinyatakan sebagai orang baik. Sehingga kita masih perlu berlatih. Nah, itulah yang di dalam Tipitaka diuraikan bahwa ia yang telah memasuki arus dhamma, maka dinyatakan telah mencapai tataran pertama. Yang telah memasuki arus dhamma, memasuki tataran pertama. Lah, kalau kita ini memang belum sampai. Maka dikatakan putu jana, masih harus berlatih. Ya. Sehingga kondisi apapun yang ada kalanya ya terjadi ya, muncul. Seperti ketika ada satu ungkapan, kenapa ya Bante? Saya ini sudah berupaya, berjuang, ya. Demikian sangat-sangat keras ibaratnya begitu. Tapi kenapa ya kita masih mendapatkan kesulitan-kesulitan misalnya? Itulah karena kita sebagai putu jana. Ada pepatah mengatakan, ya, putu jana adalah manusia biasa. Sebaik-baiknya kita menanam padi, tumbuh subur rumput di sekitarnya. Memang kita tidak menumbuh benih-benih rumput ya. Tapi ternyata dengan kita menanam padi, dengan seriusnya, dengan sungguh-sungguh, itu rumput bisa tumbuh di sekitarnya pepadian yang kita tanam. Nah, sama seperti halnya kita sebagai gambaran sebagai manusia biasa itu. Manusia biasa itu adalah dicengkram oleh dosa, loba, dan moha. Itulah yang sebagai akar-akar yang dikatakan akar-akar pengganggu. Kalau dalam tanah, dalam ladang atau sawah, ya akar-akaran nerumputan itu. Dicangkul, dibajak, dengan aneka macam ya. Tetap saja ya, walaupun serasa saat itu seperti sudah bersih gitu ya. Ternyata tumbuh lagi, muncul lagi. Nah, sama seperti manusia biasa, yaitu sebagai putu jana, kita sebagai manusia biasa. Dikala kita melakukan kebajikan pun ya, ternyata masih juga terselip di saat bersamaan itu terselip hal yang buruk. Contoh paling gampang yang sering ya pasti dialami oleh utamanya adalah ya berumah tangga yang mempunyai anak-anak. Pak, Ma, pagi ini mau berangkat sekolah, tapi uang saku Dedek masih tinggal sedikit. Sebagai seorang anak ya, sebagai seorang tua ya, ayah atau ibu ya, mendengar bahwa anaknya mau berangkat sekolah, uang sakunya tinggal sedikit ya, langsung ya membuka dompet, memasukkan tangannya ke dompet mengambil uang ya, dan langsung menjulurkan tangannya kepada tangan anaknya.
Tetapi sejauh menjulurkan tangannya itu, mulutnya juga ngoceh-ngoceh gitu. "Wah, kamu itu boros, kamu itu harus hati-hati, kamu itu," pokoknya segala macam, ucapan yang untuk anaknya disampaikan. Bahkan bisa lebih panjang dari tangannya menjulur memberikan uang saku kepada anaknya itu. Loh, berarti kalau sekarang kan tidak anak-anak tidak sekolah, ya tidak sekolah, tetapi juga membutuhkan uang kuota internetnya. Nah, itu satu gambaran kecil bahwa ternyata kita sebagai manusia ya sedemikian rupa ya, yang sesungguhnya kita adalah ingin selalu ingin hati-hati, ingin supaya di saat benar-benar kita melakukan kebajikan itu hanya kebajikan saja yang kita lakukan ya. Ternyata terselip itu. Mungkin juga di saat ya ada kalanya kita sedang membaca parita saja gitu ya. Sedang serius membaca parita, tiba-tiba mungkin sekelebatan ada teman, sekelebatan ada orang lain, apalagi kalau orang lain itu yang pernah memberikan kondisi tidak nyaman dengan kita, langsung ya, ternyata terpengaruh. Oh, dia datang. Oh, dia ada. Langsung tidak senang. Padahal dalam hal sedang serius katakanlah membaca parita misalnya seperti itu. Itulah kondisi kita sebagai manusia biasa. Lalu apa yang kita harus lakukan dengan kondisi seperti ini? Tadi, kalimat pendek, berlatih, berlatih, berlatih. Terus, karena memang kita ini belum pada posisi yang luar biasa dikatakan bahwa loba dosa moha kita ini masih sedemikian rupa. Berlatih menjernihkan pikiran, ya, berlatih untuk mengerti, memahami, ya. Contoh misalnya tadi, hanya karena kita tidak senang dengan orang lain, di saat kita langsung mengerti bahwa, oh kenapa saya tidak senang? Bisa jadi bahwa orang yang tidak saya senangi itu adalah sesungguhnya sudah berubah. Dan itu pasti sudah berubah. Karena perubahan itu adalah sangat-sangat cepat, ya. Tidak nunggu nanti. Ya. Kemarin 3 hari lalu tuh dia menjadikan saya tidak senang. Wah, masih terkenang-kenang bahkan sampai berbulan-bulan begitu ya. Padahal bisa jadi orang yang 3 hari itu memberikan kita tidak senang itu sudah berubah. Tidak seperti yang kita pikirkan. Memang 3 hari lalu dia membuat kita kesel, membuat kita tidak senang misalnya gitu. Dengan ucapannya misalnya atau dengan tindakannya misalnya gitu. 3 hari lalu. Padahal secara pikiran ya dalam 1 menit saja sudah berubah. Tapi kenapa kita yang sudah 3 hari itu masih menggenggam, masih menyimpan gitu. Ada orang mengkisahkan begini. Seperti kita sudah tahu ya pasti di antara kita ada yang memelihara binatang gitu. Apa? Kucing atau mungkin anjing atau mungkin ayam gitu. Sudah tahu itu adalah kotoran ayam misalnya. Sudah tahu ya. Dilap ya. Kemudian ternyata masih apa? Kadang-kadang masih dicium gitu ya. Itu maksudnya bahwa sudah tahu bahwa itu adalah tidak menyenangkan, sudah tahu bahwa itu adalah buruk, sudah tahu bahwa itu adalah hal yang tidak bagus begitu ya. Kesel, emosi, tidak senang gitu ya. Tapi kita ini sebagai manusia biasa ini adalah mempunyai kelemahan dalam hal melepas itu. Melepas, melepas. Nah, inilah maka arti pemahaman dengan belajar, memberi, belajar melepas, melepas itu adalah termasuk juga melepas konsepsi pikiran tadi. Melepas kebencian kita, melepas ketidaksenangan kita di saat karena katakanlah dijailin orang atau teman dan lainnya, kita melepas ketidaksenangan itu. Itu. Jadi melepas itu tidak hanya kepada hal yang sifatnya bentuk-bentuk materi, tetapi konsepsi pikiran itu sangat-sangat dibutuhkan, diperlukan. Dan itulah yang sesungguhnya ya kita sering latih di dalam meditasi. Hanya melihat, hanya menyadari, suruh lepas. Itu ya yang sesungguhnya harus kita praktekkan dalam keseharian. Bapak sekalian, untuk peristiwa yang ketiga, di saat kita mengingat tentang Waisak yang akan menerangi kepada dunia. Peristiwa ketiga dalam Waisak adalah parinibbana. Yang artinya apa? Kita semua tidak memungkiri, bahkan menjadi sangat respect luar biasa, hormat luar biasa kepada apalagi seorang Buddha. Untuk mencapai kebudayaan itu adalah hal yang tidak gampang, tidak mudah. Bahkan kemunculan Buddha di dunia ini pun ya tidak gampang, tidak mudah.
Tetapi ya, disitulah kita tercerahkan, tersadarkan. Orang seluar biasanya, sesempurna, yaitu seorang Buddha. Itu saja ya, pada akhirnya akan mengalami parinibbana, yang artinya adalah dari keberadaan akan menjadi tidak ada. Nah, ini memberikan suatu pencerahan yang luar biasa, menerangi hati pikiran dunia ini, bahwa mencakup segala hal. Ada kalanya orang ya berebutan bahkan sampai dengan aneka macam cara untuk mendapatkan misalnya apa, kedudukan, apalagi dalam jabatan-jabatan ya, seperti halnya dengan jabatan-jabatan kepemerintahan gitu ya. Kita bisa banyak mendengar melihat ya, bahkan di daerah-daerah di negeri kita ini hanya karena pemilihan lurah ya, hanya karena pemilihan camat ya, bahkan sampai pernah ada hanya pemilihan RW begitu ya, rebutan sampai akhirnya perkelahian ya. Nah, hebatnya yang juga kadang-kadang kita masih jadi merenung berulang-ulang ya. Termasuk Indonesia itu kan agama sangat luar biasa. Tapi dengan agama yang luar biasa ternyata dengan hal-hal yang lain ya, yang kadang-kadang di luar dari pemahaman agama pun masih ada begitu. Nah, ini yang kadang-kadang luar biasanya begitu ya. Menjadi apa? Di saat kita tersadarkan bahwa oh iya, guru Buddha yang luar biasa ya, itu pun akhirnya ada mengakhiri ya. Artinya tidak selamanya ada. Walaupun ya kita sangat-sangat menyayangkan, artinya itu kita sangat-sangat hormat bakti ya, kita sangat-sangat respect, sangat-sangat sangat menyukai bila mana itu ada Buddha misalnya di dunia ini ya. Tetap sesuatu yang juga walaupun disenangi sangat-sangat luar biasa oleh makhluk dunia ini ya, akhirnya juga menjadi tidak ada. Nah, itu juga akan menjadikan pencerahan. Kita menjadi terterangi bahwa ya, bolehlah kita berjuang, bolehlah kita berupaya ya. Tetapi harus juga memahami ya. Bahkan mungkin baru-baru ini ya kita mendengar bahwa ada satu pejabat negara misalnya yang karena harus tergantikan atau diganti orang lain. Wah, dengan aneka macam ya untuk tidak mau tergantikan misalnya diganti orang lain. Inilah yang justru akan memberikan ya tadi penderitaan pada dirinya. Ya sudah tentu dengan satu orang kondisi dalam seperti itu otomatis apalagi sebagai seorang pejabat ya. Ada keluarga pasti, orang-orang dari sekitarnya, pendukung-pendukungnya dan lain-lainnya, itu semuanya menjadi terpengaruh di saat tidak memahami tentang sebuah keberadaan kemunculan ya, itu pasti berlalu. Muncul, ya berkembang, dan akhirnya berlalu. Inilah yang sesungguhnya Bapak sekalian ya, di saat kita disegarkan kembali hadirnya, munculnya, datangnya Trisuwaisa ini, sesungguhnya kita sebagai makhluk dunia, insan dunia ini menjadi tercerai, kita diterangi. Karena sesungguhnya peristiwa Waisak itu memberikan satu kondisi yang luar biasa, ya kita sebagai makhluk dunia untuk memahami tentang keberadaan kehidupan itu sendiri. Itulah Bapak sekalian, dasar-dasar bagi kita untuk bincang-bincang dhamma pada kesempatan malam ini atas hal-hal yang saya sampaikan ya, bila mana hal ada yang kurang lebihnya, ya mohon untuk dimaklumi ya. Sekali lagi saya menyampaikan selamat merayakan Waisak ya, masih dalam suasana Waisak dan keberkahan melimpah kepada kita semua. Sabe sata bawantu sukitata. Yang pertama, selamat malam, Namo Buddhaya Bante. Apakah betul surga bagi umat Buddhis adalah mencapai Nibbana? Terima kasih Bante. Ya, Bapak sekalian ya, memang pemahaman di Buddhis sangat luas tentang yang namanya surga. Ya. Sesungguhnya pengertian surga atau alam bahagia itu selain ya juga alam manusia, ya, alam manusia juga dikategorikan sebagai alam bahagia. Kemudian alam para dewa dewi itu juga dikatakan sebagai alam-alam bahagia dalam surga itu sendiri. Selain ada alam-alam bahagia dewa dewi, ya ada alam-alam Brahma yang di atasnya itu lebih banyak lagi. Nah, apakah yang dimaksud dengan Nibbana? Ya, memang Nibbana adalah juga alam bahagia yang luar biasa, maka dikatakan adalah kebahagiaannya hakiki. Ya. Namun sesungguhnya ya Nibbana itu adalah akhir dari semua keberadaan itu sendiri.
Maka sering digambarkan sebenarnya seperti apa kalau kita mau menggambarkan kebahagiaan nibbana itu ya. Memang segala yang sebuah keberadaan ya, artinya seperti ya kita sebagai manusia ya, ini adalah keberadaan ya. Maka sebuah keberadaan itu akan diakhiri dengan yang namanya proses anicca tadi. Ya contoh yang paling gampang apa? Ya kita sebagai manusia, kita ada lahir. Ya. Setelah lahir berkembang. Ya. Dalam proses berkembang tumbuh itu ya, akan mengalami dengan aneka macam kondisi-kondisi. Selain kondisi batin sendiri, kondisi lingkungan, kondisi alam, itu yang dinyatakan menjadi derita. Ya. Menderita karena kondisi itu sendiri. Karena dingin, karena panas, ya, karena capek, ya, karena bisa ada beban dan lainnya. Ya. Itu yang akhirnya dinyatakan sebagai kondisi yang tidak menyenangkan. Nah, sama dalam pengertian ini sebuah keberadaan termasuk di alam surga ya, alam surga yang namanya masih sebuah keberadaan itu akan mengalami proses seperti tadi. Memang ya dikisahkan bahwa di dalam kitab Wimanawatu ya, yaitu adalah kitab tentang alam-alam dewa, alam-alam bahagia itu ya. Mereka di alam sana memang tidak mengalami seperti yang dinyatakan prosesnya seperti di manusia ini ya, tidak dikandung ya, kemudian lahir, kemudian belajar ya, belajar minum, belajar makan, belajar ngomong ya, semuanya melalui tahapan itu ya sebagai manusia ini ya. Nah, kalau di alam dewa spontan, namanya kelainan spontan ya. Saat lahir kemudian ya keberadaannya seperti itu. Nah, apakah di sana juga tidak mengalami perubahan-perubahan? Mengalami ya, ada waktunya. Maka dikatakan di saat ia telah habis karena baiknya untuk berada di sana ya. Satu perumpamaan itu di alam dewa itu seperti kalau kita mau ke mall. Kalau kita ke mall itu tergantung apanya? Tergantung pada sangunya. Kalau kita sangunya banyak, ya bisa berlama-lama, bisa beli aneka macam ya yang menyenangkan ya. Tapi kalau sangunya sedikit ya tidak bisa beli banyak. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, sangunya inilah yang dikatakan karma itu ya. Jadi semakin mempunyai karma yang banyak ya di sana bisa dengan aneka kebahagiaannya bisa berlama-lama begitu. Nah, kalau karmanya sedikit ya akhirnya bisa cepat selesai ya. Maka dikatakan bahwa memang tidak mengalami sakit gitu. Hanya karena cahaya tubuhnya itulah cahaya maksudnya. Tubuhnya cahaya sehingga hanya berasa panas begitu. Panas, keringatan. Nah, ternyata itu sudah akhir dari masa berada di alam dewa-dewi itu. Nah, bagaimana penggambaran dengan nibbana kalau keberadaan surga juga termasuk alam dewa-dewi adalah keberadaan, ya artinya adalah kemunculan, ya sehingga akan mengalami satu proses. Nah, nibbana itu adalah tanpa keberadaan lagi. Sudah kembali, sudah berada dalam ya elemennya, unsurnya. Jadi nibbana dikatakan padamnya. Padamnya dari apa? Padamnya dari elemen itu sendiri. Manusia sebagai fisiknya adalah 4 dasar unsur ya. Unsur air, unsur tanah, unsur api, unsur udara. Ini badan kita ini. Nah, nibbana adalah digambarkan cairnya ya atau lepasnya ya dari unsur-unsur itu ya. Unsur-unsur itu tidak menyambung, tidak menyatu, tidak terkondisikan menjadi pembentukan ini. Unsur cair kembali ke unsur cairnya, unsur udara kembali ke unsur udaranya, ya. Unsur tanah, unsur api, ya. Jadi tidak ada keberadaan. Tidak ada keberadaan inilah yang dikatakan kehakikian. Karena memang tidak ada keberadaan, tidak terkondisikan, tidak terfaktori oleh unsur-unsur lain, itu yang dikatakan kebahagiaan yang hakiki, nibbana itu. Sehingga kalau ditanyakan apakah surga dalam agama Buddha itu sebenarnya nibbana, ya lebih dari itu. Karena surga ternyata di dalam label alam-alam kehidupan itu termasuk alam manusia. Alam manusia ini termasuk sugati, artinya adalah alam kebahagiaan. Sugati ada alam apaya. Alam apaya itu alam-alam menderita, ya. Termasuk binatang malah ya. Binatang, kemudian peta, kemudian asura, ya. Kemudian niraya. Niraya itu neraka begitu. Nah, 4 apaya ini dikatakan alam dukati, alam yang tidak menyenangkan. Nah, ternyata manusia itu masuk dalam alam sugati ya. Jadi apa dukati dan apati, dukati dan sugati ya.
Dukati itu adalah alam-alam yang tidak menyenangkan, Sugati itu alam-alam yang menyenangkan. Itu ternyata termasuk alam manusia. Dan Nibbana tidak termasuk di 30 alam itu. Nah, jadi paling tidak bisa menggambarkan bahwa Nibbana itu ternyata di luar dari 31 alam yang dijabarkan oleh Sang Buddha itu. Tidak juga di alam Brahma, tidak juga di alam-alam Apasara, tidak juga di alam-alam Dewa Dewi itu ya sebagai yang ya penggambaran secara umum kita ini ingin sekali ya berada di dalam alam-alam surgawi itu ya seperti para Dewa Dewi itu. Tetapi ingat artinya bahwa ya itu sebuah keberadaan juga. Apakah tidak boleh? Sangat boleh ya. Karena kehidupan ini seperti tadi kita sampaikan, kehidupan ini kan siklus, ya, tahapan. Terus ya, dengan kita berupaya kita akan sampai pada tahapan ya. Dan itu yang kita harapkan adalah kita terus naik kelas. naik kelas ya sehingga ya otomatis dengan kita berada di kelas yang atasnya akan dengan mudah bisa ketemu persoalan atau soal di kelas yang di bawahnya ya. Nah, sama seperti itu. Kalau kita mau terus berupaya mengembangkan ya, sehingga kita akan dengan mudah ya. Apakah dengan kita sudah ada di atas tidak akan ketemu dengan hal yang pernah dialami di bawah? Pasti. Contoh paling gampang. Misalnya Sang Buddha sendiri misalnya. Sang Buddha kan sudah luar biasa, sudah sangat di atas atau para biku, ya para Arya gitu ya, para Arya. Sudah di tahap yang atas ya. Walaupun sudah di tahap yang paling atas, tetap saja kan masih menghirup udara di sekitarnya, masih minum air yang sama, masih makan minuman, ya makan tumbuhan dan lainnya. Nah, semuanya itu kan sama seperti di saat kita di bawah ya. Artinya sebagai manusia yang biasa yang belum mencapai tataran itu misalnya. Nah, tetapi menjadi berbedanya adalah kalau kita ya sebagai manusia biasa, misalnya apa? Kita mengenyam makanan misalnya. Wah, ini enak sekali. Wow, ini saya sangat suka. Wow, ini sangat senang ya. Kita dipermainkan dengan perasaan, ya rasa, perasaan. Itulah maka ada meta, karuna, mudita dan UPK. Nah, kita ini kan belum sampai di UPK itu. Lah mereka sebagai siswa-siswi yang Arya yang telah mencapai tataran kesucian itu, ya tahapan-tahapan batiniah yang tinggi itu sudah berada di UPK. Sehingga walaupun makan yang sama dengan yang kita makan, mungkin mendengar ya musik-musik yang juga kita sama yang kita dengar, melihat ya bentukan-bentukan atau gambaran-gambaran visual yang sama ya. Tapi kondisi batiniahnya berbeda. Tingkat keterikatannya, tingkat kesenangannya ya, menyenanginya, mengikati, melekati pada objek-objek itu menjadi berbeda. Itu yang membedakan. Nah, inilah yang juga menjadi sangat perlu ya, bahwa kita terus belajar, berlatih karena supaya kita memudahkan ya. Kalau kita sudah naik kelas ya, ibaratnya kita kuliah atau kita sekolah ya. Setelah kita kelas 6 ya kita menyelesaikan soal-soal yang kelas 1 atau kelas 3 ya sangat gampang gitu. Tapi bagi yang kelas 3 disuruh menyelesaikan tugas-tugas yang ulangan di kelas 6 ya kesulitan, kerepotan ya. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi surga di dalam agama Buddha itu sangat banyak pengertian surga. Bahkan termasuk adalah alam manusia. Nah, Nibbana itu adalah di luar dari label alam semesta ini sendiri. Maka dikatakan kekekalan, kehakikian, yaitulah Nibbana itu sendiri. Kenapa hakiki? Karena kekal, karena tidak ada keberadaan. Tidak dimulai dari kemunculan, tidak ada bentukan itu sendiri, tidak ada faktor-faktor yang mengkondisikan itu sendiri, ya. Maka dikatakan padam. Begitu ya. Baik, ada yang lainnya lagi? Silakan kalau ada yang disampaikan. Baik, terima kasih Bante. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya langsung kepada Bante? Jika tidak ada, saya lanjutkan pertanyaan. Oh, ternyata ada. Ya, silakan Ko Vincent untuk bertanya langsung kepada Bante. Ya, selamat malam, Namo Buddhaya Bante. Bante, ini menyambung soal Nibbana ya Bante. Baik. Pertama, mohon koreksi kalau ada saya salah misalkan gitu. Jadi yang sepengetahuan saya Nibbana itu kan adalah kondisi di mana lenyapnya segala kekotoran batin ya Bante.
Berarti itu kan istilahnya bukan tempat dan merupakan suatu kondisi. Dan dikatakan seseorang yang telah mencapai nibbana tidak akan mengalami tumimba lahir kembali gitu. Berarti bisa dan kalau misalnya kita lihat kan berarti yang mencapai nibbana itu adalah seperti Buddha dan juga para Arya, para arahat gitu kan ya. Pertanyaannya ketika pertama gini, berarti kan para arahat dan Buddha sebelum parinibbana sudah mencapai nibbana dalam kondisi masih hidup begitu kan, berarti dia sebelum parinibbana sudah mencapai nibbana gitu, makanya sudah menjadi Buddha arahat selama dalam bentuk raga manusia, tetapi masih hidup, berarti dia hidup tapi sudah mencapai nibbana gitu kan, sudah mencapai kondisi di mana lenyapnya segala kotoran batin begitu. Nah pertanyaannya ketika para arahat dan para Buddha sudah parinibbana gitu kan, berarti kan dikatakan tidak bertumbuh lahir kembali. Berarti apakah jiwanya itu benar-benar lenyap tanpa bersisa gitu? Makanya kenapa bisa dikatakan Buddha sekarang, kalau misalnya dikatakan di mana keberadaan Buddha sekarang, berarti istilahnya sudah tidak ada Buddha gitu. Maksudnya jiwanya kan sudah tidak benar-benar lenyap tak bersisa. Berarti maksudnya ya maksudnya yang tersisa ya paling ya ajarannya yang terus diwariskan gitu kan. Sedangkan jiwanya itu benar-benar sudah tidak ada ya Bante ya. Berarti tidak ada di alam manapun. Berarti dikatakan para Buddha, para arahat tidak ada di alam manapun dan jiwanya benar-benar sudah lenyap tak bersisa begitu Bante ya. Apakah begitu Ya. Bante? Ya terima kasih Bante. Satyatu Namo Buddhaya. Ya benar apa yang disampaikan bahwa seorang yang mencapai arahata itu, arahat adalah ia sesungguhnya telah berada dalam nibbana itu. Secara fisiknya memang masih ada, namun batiniahnya itulah yang sudah tidak lagi ya dipengaruhi dengan loba, dosa dan moha. Sebenarnya bedanya di sana. Jadi loba, dosa dan moha itulah yang kalau digambarkan dalam rumah itu adalah paku-pakunya, lemnya, pakunya, perekat-perekatnya itulah yang menjadikan ya benda-benda atau barang-barang bangunan itu bisa menyatu. Ya. Contoh yang gampang misalnya kita sekarang ada meja. Ya. Meja ini disebut meja kan sebenarnya keberadaan meja itu karena perpaduan tadi kan. Oh ada kayunya, ada pakunya, ada lemnya, ada kacanya, ya maka disebut meja. Kalau kita pisah-pisahkan ya, kayunya kita pisahin, lemnya dipisahin, ya catnya dipisahin, kacanya dipisahin, kan tidak ada yang namanya keberadaan itu lah. Seperti itu juga dengan kondisi yang disebut dengan kemunculan termasuklah manusia. Ya. Nah, apakah dengan kondisi itu berarti dengan Sang Buddha tidak ada secara fisik ya? Karena batiniahnya juga, sungguhnya yang disebut dengan roh atau jiwa itu ya adalah batin. Ya batin. Batin itu kan ada 4 unsur, yaitu ada kesadaran, ada ingatan, ya ada bentuk-bentuk pikiran, ya dan ada pencerapan. Ya. Ada perasaan, ada ingatan, ada kesadaran, ada bentuk-bentuk pikiran itu. Nah, itulah yang juga melebur atau memisah ya, kembali kepada unsur-unsurnya. Unsur kesadaran ya, kembali ke unsur kesadarannya, ke perasaan, kembali ke perasaan, ya widana, ya sanyanya, ya ingatan kembali ke ingatan itu, ya bentuk-bentuk pikiran kembali kepada unsur-unsurnya itu ya. Nah, terurainya kondisi inilah yang sesungguhnya menjadi yang tadi yang terakhir menjadi nibbana di saat terakhir itu ya. Nah, kalau sekarang dikatakan sesungguhnya keberadaan Buddha ini menjadi seperti apa? Tentang dari hal yang terkait dengan fisik dan kesadaran Buddha tadi adalah tadi jadi kita harus memahami bahwa ya Buddha itu adalah bukan fisik ya. Buddha itu adalah kesempurnaan. Ada dalam Buddha Nusati ya bahwa yang sadar, yang disebut Buddha adalah yang sadar. Artinya adalah kesadaran agung itu sendiri ya. Nah, kesadaran agung itu ada di mana? Kesadaran ini ada di mana? Ya di semesta ini ada namanya energi kesadaran itu. Energi kesadaran itulah yang ada keberadaan di semesta ini, yang dikala seorang itu bisa mengeling ya, mendapatkan channelnya begitu ya. Nah, untuk bisa mengeling itu kan berarti kita harus mempunyai satu dimensi, satu frekuensi ya. Kalau frekuensinya tidak sama ya, saya persis seperti kita misalnya mau menyetel Indosiar misalnya TV misalnya gitu ya. Itu kan frekuensinya harus dicari ya. Salah sedikit saja ya. Ya ternyata siarannya berbeda, ya ketemu frekuensinya berbeda lah. Sama yang dimaksud dengan adanya kesadaran. Karena kalau Buddha adalah kesadaran sempurna, ya kita sebagai manusia biasa adalah kesadaran itu sendiri. Di saat kita mengakses, kita mengarahkan ya upaya-upaya kita ini pada frekuensi itu, ya itulah maka dikatakan memasuki arus tadi, arus dhamma. Sang Buddha di saat akhir-akhir ya telah menyatakan pada waktu itu sungguhnya kan salah satu peristiwa ya, salah satunya adalah Bhikkhu Dewadatta kan yang menginginkan bahwa
untuk menggantikan Sang Buddha yang sudah sepuh gitu kan. Tapi Sang Buddha menegaskan bahwa pengganti dari Buddha sebagai figur adalah Dhamma. Nah, Dhamma itu kan ajaran. Kalau kita berbicara atau kita merenungkan yang mendalam, sebenarnya Dhamma itu di mana? Apakah Dhamma itu ada di kitab suci Tipitaka yang ditulis di buku-buku itu? Nah, padahal Dhamma kan dinyatakan tidak lengkang oleh waktu, tidak aus, ya, tidak musnah, artinya tidak usang. Karena waktu akan selalu ada. Nah, kalau Tipitakanya, kitabnya itu kebanjiran, berarti hilang. Nah, begitu. Jadi, lalu di mana sebenarnya Dhamma itu? Tadi, ada di tingkat-tingkat kesucian itu. Yang 4 tingkat, Sutapana, Sakadagami, Anagami, Arahata. Tingkatan-tingkatan kesadaran ini, ya, tingkatan-tingkatan pencapaian kesadaran ini, inilah Dhamma yang dikatakan tidak lengang oleh waktu itu. Akan selalu ada. Maka di saat seorang telah karena berlatih akhirnya sampai pada ujung tingkatan keberlatihan itu, sampai ada akhirnya di titik Sotapana, dikatakan ia telah memasuki arus Dhamma, telah berada di benar-benar arusnya Dhamma. Nah, kita sebagai manusia biasa, sebagai putu jana ini, nah inilah yang dikatakan sedang berlatih menuju untuk ke arus itu. Maka dikatakan seperti kita sedang mencari-cari frekuensi. Ya benar saja, kita sebagai manusia biasa ya sering banyaknya bisa kepleset, kesandung, kecemplung, ibaratnya begitu ya. Karena kita kan sedang berupaya hingga sampai di arus frekuensi itu. Nah, gambarannya seperti itu. Sehingga bukan berarti kalau misalnya ya memang Sang Buddha secara fisik adalah Buddha Gautama ini sudah tidak ada. Nah, harus diteguhkan lagi bahwa oh Buddha itu bukan sosok ya, bukan wujud, tetapi adalah kesadaran agung. Nah, kesadaran agung yang tergambarkan dalam 4 tingkatan itulah ya, yang ternyata kita tuh mengaksesnya ke sana itu. Ya, jadi kalau bisa dikatakan apakah Buddha masih ada? Ya masih di dunia ini, karena Buddha adalah kesadaran itu sendiri. Selama ada manusia ya atau makhluk hidup, selama masih ada kesadaran yang bisa mengakses itu, nah itulah sebenarnya ketemu dengan yang namanya Buddha itu. Bahkan maka kalau dikatakan Tiratana ya, 3 permata yaitu Buddha, Dhamma, dan Sangha, itu kalau direnungkan mendalam itu menjadi satu. Buddha dinyatakan sebagai kesadaran agung. Kesadaran itulah Buddha. Sekarang Dhamma di mana? Nah, ternyata Dhamma ada di tingkatan-tingkatan kesadaran itu. Lalu Sangha itu siapa? Lalu Sangha ternyata adalah ia yang telah berada di tingkatan-tingkatan itu. Tingkatan apa? Tingkatan kesadaran itu sendiri, toh. Loh, ternyata sehingga yang dimaksud dengan Tiratana, 3 permata itu ya satu itu, yang kesadaran agung itu sendiri. Ya, jadi paling tidak bisa sedikit banyak memahami ya ini ya. Baik. Ada yang lain lagi mau disampaikan? Silakan. Ya, terima kasih Bante, Anumodana. Terima kasih Bante. Bante, ini mungkin jadi pertanyaan terakhir pada kebaktian malam hari ini. Namo Buddhaya Bante. Bante, dalam ajaran Buddha, apakah kita diperbolehkan untuk memendam rasa masalah dalam diri kita sendiri secara terus-menerus? Hal ini dikarenakan tidak ingin orang lain tahu atau belum dapat menyampaikan masalah tersebut kepada orang lain. Apakah ada solusinya Bante agar dapat menyampaikan rasa masalah tersebut kepada orang lain secara baik dan benar? Terima kasih Bante. Memendam ya? Iya. Ya, Bapak sekalian ya, memang kembali tadi kan, kita ini ada dalam tahapan-tahapan proses dari kehidupan itu sendiri. Ya, termasuk adalah pola cara penyadaran ya di sebuah proses kehidupan itu sendiri ya. Kita semua pasti akan menemui namanya masalah-masalah, problem ya. Tiap orang ke orang itu ada. Ada kalanya mungkin berpikir bahwa oh orang itu kok happy sekali. Oh, setelah kita tahu di dalamnya ya ternyata ya tidak sedikit dengan urusan-urusan problem, bahkan kadang-kadang lebih besar dari kita gitu. Nah, dengan ya memang ada kalanya kita berpikir bahwa oh biarlah ini adalah untuk saya saja ya. Yang lainnya tidak usah ya mengerti atau tidak usah mendengar atau bahkan tidak usah bisa mencampuri ibaratnya begitu ya. Ada kalanya juga hal itu ada sisi baiknya. Ada sisi baiknya kalau itu adalah tidak menjadi beban. Satu gambaran yang sering terjadi gini ya. Marah ya dengan berucap keras itu berbeda.
Kalau berucap keras, itu hanya ada di intonasi kita, ada di ucapan saja. Tapi upayakan adalah tidak marah, tidak kesel. Ya. Karena kalau marah, itu menjadi itu yang dikatakan beban. Nah, sama halnya. Oh, saya tuh sebenarnya ada satu problem. Gitu. Sebenarnya ada problem. Tapi kalau problem itu adalah tidak membebani, yang dalam artian adalah bahwa itu mampu untuk ditanggung, artinya dijalani, ya itu dikatakan ia kuat, ya tidak menjadi bebannya. Nah, itulah juga salah satu bentuk dari praktek yang ada kalanya, ya. Maka dikatakan praktek itu kan juga bertahap-tahap, ya. Jadi, misalnya ada orang yang telah mempunyai kemampuan, ya, kekuatan untuk, ya contoh paling gampang ya tadi katakan 5 sila saja ya, 5 sila, 5 dasar sila itu. Ya. Ada yang bisa 5 sila itu dengan bersih. Bagus. Bantai saya baru 2 saja, itu juga bagus. Bantai saya baru 1 saja, itu juga bagus. Ya. Karena memang kita ini sedang berlatih. Pada waktunya, ya, dikala kita telah mampu, ya tadi kan, ada yang baru kelas 1, ada yang sudah kelas 2, ada yang sudah kelas 3, ada yang sudah kelas 10. Ya memang berbeda-beda. Ini yang juga dikatakan di kehidupan ini sangat adil. Karena memang sesuai dengan kondisi-kondisi yang ada itu. Jadi kalau kita berbicara atau mencari keadilan yang paling ada itu di mana? Ya di tingkat kama itu. Karena adanya kama itulah maka sesungguhnya menjadi adil. Ya kalau ia yang nanamnya 1 kilo dibandingkan dengan yang hanya 1 on kan ya keadilannya di sana. Ia yang menanam benih dengan banyak ya dia akan panen dengan banyak. Ia yang menanamnya sedikit ya panennya sedikit. Nah, itulah adilnya ada di sana. Itulah kama, itulah sesungguhnya proses kehidupan yang paling adil. Sehingga kadang-kadang wah ini tidak adil, misalnya yang sana sedikit, yang sini kok dikasih banyak gitu. Ya, tadi ya, bahwa kita sebagai yang memahami ya itulah bahwa dalam kehidupan itu sesungguhnya sudah adil, sudah sesuai. Hanya kadang-kadang secara sosial kemasyarakatan ya dianggapnya itu adalah tidak pas gitu. Bapak sekalian ya, jadi sama halnya ya apakah problem, apakah masalah dan urusan itu adalah penyesuaian ya. Kalau itu memang tidak membebani ya ada bahasa umum dikatakan makan hati gitu ya, tidak justru membebani pikiran, membebani hatinya, membebani kondisi batinnya ya. Itu tidak apa-apa ya. Ada satu problem masalah yang dipendam atau mungkin disimpan sendiri dan lainnya, itu tidak bahkan itu salah satu yang dinyatakan sebagai bentuk dari praktek yang lain ya. Jadi praktek yang baik juga ya. Jadi sering dikatakan kalau bisa ya hal-hal yang buruk katakanlah gitu ya. Misalnya contoh paling gampang. Kadang-kadang kita tuh tahu dan katakanlah bisa melihat misalnya ada sesuatu yang buruk, biar saya aja yang melihat. Yang lain tidak perlu gitu. Nah, itu juga salah satu kemampuan yang sesungguhnya yaitu salah satu yang tadi UPK tadi sesungguhnya. Meta sangat perlu, penting. Karuna sangat penting. Ya. Mudita juga sangat penting. Kita harus bermudita cita di saat orang lain, hal yang lain itu menjadi baik dan lainnya, ya sukses dan lainnya, mudita. Tapi UPK juga perlu. Ya. Jadi kita jangan sedikit-sedikit, kemarin saya lihat itu gini. Nah itu namanya juga ketidaktahanan. Itu ya termasuk di UPK-nya lemah. Baru melihat, baru mendengar hal kecil atau baru merasakan hal-hal yang ya sebenarnya simple, tidak tahan, artinya tidak mampu, tidak kuat. Nah itulah tingkat dari UPK. Ya. Jadi selama itu adalah bisa tidak memberikan beban, ya akhirnya malah menjadi lemah, bahkan bisa menjadi ada kalanya juga orang kalau tidak kuat adalah menjadi depresi, menjadi ya frustasi, ya harus diukur sendiri. Kalau itu tidak mampu ya sampaikan ya kepada orang-orang yang diyakini itu akan bisa memberikan solusi. Begitu. Demikian ya dari saya. Dengan pengharapan tibanya Waisak ini senantiasa memberikan kecerahan, memberikan penerangan ya, sehingga dunia kita semua terterangi adanya tibanya Waisak ya. Karena dengan Waisak ini kita diingatkan tentang adanya kemunculan kelahiran itu sendiri, tentang adanya perlu bahwa kehidupan adalah kita harus berupaya ya untuk memperoleh mencapai apa yang diharapkan diinginkan. Namun akhirnya juga kita harus disadarkan bahwa semuanya juga akan menjadi tiada. Sehingga dengan cara ini kita senantiasa teguh, menjadi penuh dengan percaya diri dan mendapatkan pencerahan ya. Langkah-langkah kita diterangi oleh Dhamma. Demikian, semoga semua makhluk bahagia, sabe sata bawantu sukitata.